Alhamdulillah, Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi was sahabah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya melalui mimbar Jumat ini kita senantiasa diingatkan untuk mengevaluasi ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mau sakit hati, maka kita sendirilah yang bermuhasabah. Biarlah diri kita yang melihat bagaimana kesiapan kita kelak untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita yang hadir dalam masjid ini ataupun yang tidak hadir di masjid ini, semuanya kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku kita kepada siapapun bisa kita tipu-tipu, tapi kepada Allah, Allah Maha melihat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan jika kita ada sifat yang buruk dalam hati, dari kesombongan kita, dari riak kita, dari ujub kita, Allah Maha tahu. Satu sama lain di antara kita tidak tahu, karena Allah akan melihat apa yang ada dalam hati kita. Sebagai pengingat dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini akan saya bercerita, menyampaikan beberapa riwayat tentang hari Jumat, hari yang dimana begitu mulia, hari dimana yang begitu berharga, yang saat ini manusia sering meremehkan tentang hari Jumat. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, sebaik-baik hari di mana hari itu muncul matahari, maka dari semua hari yang muncul matahari yaitu yaumul Jum'ah. Apa keistimewaannya? Banyak. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan peristiwa besar ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga pun, dikeluarkan dari surga adalah hari Jumat. Dan ingat, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah, hari kiamat tidak akan berlaku kecuali di hari Jumat. Begitu mulianya hari Jumat ini, Nabi mengingatkan kepada kita. Bahkan bukan hanya saja mengingatkan kepada kita, Nabi mengajak kita untuk menghidupkan malam-malam Jumat, hari-hari Jumat dengan segala sesuatu yang berharga. Persetan dengan mereka yang mengatakan hari Jumat, malam Jumat adalah sesuatu yang bernilai mistik, yang bernilai horor. Itu adalah tipu daya orang-orang kufar supaya kita tidak menghargai hari Jumat. Saking ingin menjelek-jelekkannya hari Jumat, film-film di TV, di mana-mana pun termasuk di radio, ditayangkan film-film yang mengerikan seolah hari Jumat jangan sampai kamu kemalaman menghidupkannya. Ini semua ditebarkan di telinga anak-anak kita, di diri-diri kita, seolah-olah hari Jumat adalah hari yang menyeramkan. Padahal bagi orang yang beriman, hari Jumat adalah hari ibadah, hari yang patut dihidupi dengan zikir, dengan doa dan ibadah. Nabi bersabda, diriwayatkan dari Aus bin Aus, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah, sesungguhnya hari-hari yang terpaling baik di antara hari-hari kalian
adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Banyak-banyak bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi. Maka malam Jumat hidupkan dengan solawat. Kalaupun tidak dengan acara pegang tasbih kita, kalaupun tidak dengan tasbih kita, bunyikan dengan suara kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian utamanya yang malam Jumat akan langsung dikirim kepada diriku. Faqalu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika? Bagaimana salawat kami bisa sampai kepadamu? Waqad aramta, sedangkan kamu sudah menjadi bangkai di dalam kubur. Apa jawab baginda Nabi? Qala innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya sallallahu alaihi. Nabi menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tanah, mengharamkan bumi untuk memakan daging-daging para baginda Nabi, para nabi yang ada pernah diutus oleh Allah. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Nah, oleh karena itu malam Jumat isi dengan sholawat, isi dengan zikir, isi dengan apapun. Utamanya kalau Al-Quran, apa yang kita baca setiap malam Jumat. Ini hadis yang berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ad-Darimi, di mana beliau bersabda, Nabi kita bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq. Orang yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat ataupun di hari Jumatnya, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya. Berapa jauh cahaya itu? Berapa tinggi cahaya itu? Orang yang baca surah Al-Kahfi tadi, Allah cahayai dia, yang cahayanya sejauh dari tempat dia baca sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Malaikat menyaksikannya. Malah kita habiskan malam Jumat bukan dengan sholawat, bukan dengan zikir, nonton TV, nonton Facebook, melihat TikTok yang kadang-kadang kita pun nengok TikTok bukan isi nasihat, bukan isi ceramah, nonton sesuatu hal yang tiada guna. Lebih buruk lagi, ngikuti tuntunan orang kufar, nonton horor-horor yang tiada gunanya. Berikutnya, seperti di hari Jumat ini, apa yang kita lakukan dalam rangka menghargai hari Jumat sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi karena telah menuntun kita. Dari sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muhtalimin, bagi laki-laki dewasa, al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat. Kalau bisa di hari Jumat ini sebelum kita pergi ke masjid, mandi di hari Jumat. Walaupun mandi hari Jumat itu tidak mesti mendekati hadir. Bisa jadi kita pagi-pagi sudah kebiasaan mandi, asal sudah fajar, sudah boleh niat mandi hari Jumat. Sunnahnya begitu. Lalu apa kata baginda Nabi? Wa yalbisu min salihi thiyabihi, memakai pakaian yang terbaiknya untuk menghadap Allah dengan sholat Jumat. Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah. Lihat mana pakaian yang terbaiknya. Jangan sampai pakaian kita kalah dengan kondangan dibandingkan dengan sholat Jumat. Lebih-lebih kata baginda Nabi, wa in kana lahu tibun massa minhu, kalau ada minyak wangi dipakai. Jangan remehkan tentang hari Jumat. Mau oke, tak mau tak masalah, karena ini yang menyampaikan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, inna Rasulullah SAW maqal, man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah. Hebat lagi Nabi bersabda, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi junub, thumma raha faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang sudah mandi kemudian dia pergi dengan segera ke masjid,
faka'annama qarraba badanatan, seolah-olah dia berkurban satu unta. Ini adalah sunnah bagi orang yang mau sholat Jumat, menyegerakan sholat Jumat. Jangan nunggu khatib selesai sholat Jumat baru datang. Apa lanjut baginda Nabi bersabda, wa man raha fis sa'ati tsaniyah, siapa yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, siapa yang datang waktunya agak terlambat dikit dari waktu yang pertama, maka seperti berkurban sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka seolah-olah qarraba kabsyan, dia berkorban kambing. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah, siapa yang datangnya sudah jam yang keempat, faka'annama qarraba dujajatan, seolah-olah dia sedang berkurban atau sedang bersedekah ayam. Fa idza kharaj wa man raha fis sa'atil khamisah, siapa yang datangnya sudah pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydan, seolah-olah dia bersedekah telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikah, dan ingat, kalau sudah imam hadir, kita hadir sebelum imam, hadaratil malaikatu yasta'mi'una dzikra, maka malaikat akan mendengar zikir, mendengar doa kita, mendengar isi hati kita yang duduk, yang datang sebelum imam atau khatib datang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang datangnya dari Abu Hurairah, lam yudrikil jum'ata idza lam yudrikil khutbah, orang yang datang setelah khatib selesai, kata baginda Nabi dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, dia seolah-olah tidak bertemu dengan sholat Jumat. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumatnya masih sah walaupun bertemu di rakaat yang kedua selagi imam belum ruku. Maka ini nasihat buat kita. Ada orang-orang yang sengaja datang sholat Jumat nunggu khutbah selesai. Hati-hati, hati-hati. Capeknya sama, tapi sayang tidak dapat kemuliaan. Dua hadis lagi yang terakhir untuk menutupi khutbah ini. Hadis yang berikutnya adalah An Salman Al-Farisi, di mana di sini Nabi mengingatkan kepada kita, setiap khatib sedang berbicara, maka kita diminta untuk insat. Nabi bersabda, "Atadri ma yaumul jum'ah?" Kalian tahu enggak apa itu hari Jumat? Qultu, "Al-yaumul ladzi jama'allahu fihi abakum." Orang-orang yang tidak tahu berkata, hari Jumat adalah di mana Allah mengumpulkan orang-orang tua kalian. Qala lakinni, tapi kata baginda Nabi, adri ma yaumul jum'ah, saya tahu tentang hari Jumat. La yatatahharu rajulu, tidaklah bersuci seseorang di hari Jumat. Fayuhsinu tahurahu, kemudian memperbaiki bagaimana dia membersih dirinya. Thumma ya'til jum'ah, kemudian dia datang untuk sholat Jumat. Fayunsit, dan dia mendengarkan khatib yang berbicara, hatta yaqdiyal imamu salatahu, kemudian dia tetap berada di tempatnya sampai imam melaksanakan salatnya. Illa kana kafaratan lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, dia mendapatkan penghapusan dosa dari Jumat yang dia hadiri sampai Jumat yang akan datang. Dan hadis yang terakhir sebagai kita berpesan agar kita senantiasa menjaga kekhusyuan salat Jumat dan juga khutbah Jumat. Nabi bersabda, idza qulta li sahibika ansit, sebagaimana yang disampaikan oleh Bilal tadi, kalau engkau pun berkata saat imam lagi khutbah, ansit, diam, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, yaumal jum'ah, faqad laghauta, sungguh engkau telah menyia-nyiakan salat Jumat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf kalau seandainya ada beberapa hadis ini yang mungkin tidak berkenan di hati kita, tapi inilah ingatan baginda Nabi untuk kita agar kita jangan menyia-nyiakan hari Jumat. Sudah berapa Jumat yang berlalu, sedangkan kita tidak tahu berapa Jumat lagi yang akan kita temui. Mudah-mudahan Jumat yang depan kita semakin menghargai hari Jumat. Kenapa? Ibadah di hari Jumat, bahkan termasuk sedekah di hari Jumat, berbeda nilainya dengan hari-hari yang lain, karena hari ini adalah hari-hari yang mulia. Mau nunggu hari Id lama, mau nunggu bulan haji lama, sedangkan Jumat senantiasa berjumpa dengan diri kita. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.